Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan fikih yang menjadi salah satu bagian dari pembahasan sholat adalah kaitannya dengan sholat berjamaah, ya. Tentu kita akan kaji di sini berkaitan dengan hukum sholat berjamaah, ya, dengan dalil-dalil yang ada, ya, sesuai apa yang telah ditetapkan dalam ketentuan syariat agama kita. Jumhur, mayoritas ulama fikih menyebutkan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah fardhu ain bagi laki-laki. Fardhu ain di sini maksudnya adalah itu kewajiban pribadi pada setiap laki-laki, ya. Dan itu pendapat mayoritas dari ulama Hambali, sebagian ulama Malikiyah, dan juga apa yang ada dalam mazhab Syafi'iyah. Walaupun tentu dalam mazhab Syafi'i disebutkan oleh Imam An-Nawawi ada tiga, ya, hukum yang disebutkan oleh Imam Nawawi berkaitan dengan hukum sholat berjamaah itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, beliau menyebutkan juga bahwa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki muslim adalah fardhu ain, ya, tetap hukumnya wajib, ya. Para mahasiswa sekalian dan mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bisa pahami, ya, bahwa memang hukumnya wajib, ya, bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid, bukan lagi sunnah. Walaupun sebagian pendapat dari mazhab Syafi'iyah mengatakan itu adalah fardhu kifayah, ya. Tetapi kita kembali kepada pendapat mayoritas ulama fikih yang mengatakan bahwa itu hukumnya fardhu ain, wajib. Apa dalilnya? Kita melihat di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita kaitannya dengan sholat khauf, ya. Sholat khauf adalah sholat berjamaah yang dilaksanakan di saat ada rasa takut, dalam hari ini adalah di saat perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 102 itu, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, ya. Di sini ayat ini, makna dalam ayat ini para mahasiswa sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan dan tata cara sholat berjamaah dikala dalam kondisi perang. Disebut dengan sholat khauf karena memang ketika kita atau orang berperang ada rasa takut di situ. Nah, dalam ayat ini wajhud dilalah atau istimbat para ulama berdasarkan dengan ayat ini bahwa satu, dalam kondisi takut saja kita tetap diwajibkan untuk sholat berjamaah, ya. Yang kedua, dalam kondisi sulit, dalam hal ini adalah perang, tetap Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para umatnya, kaum muslimin, untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah. Artinya dikala ada rasa takut, dikala kemudian dalam masa sulit, dalam kondisi perang, padahal itu darurat kan perang itu, tetap saja diwajibkan untuk sholat, maka para ulama fikih mengatakan lebih-lebih dalam kondisi aman, lebih-lebih dalam kondisi tidak perang, ya. Lebih-lebih dalam kondisi kita saat ini, ya. Kita ada pandemik misalnya, corona segala macam, ya. Tapi alhamdulillah para ulama juga sudah memberikan fatwanya, ya, berkaitan dengan sholat berjamaah di masa pandemik. Tetap kita bisa berjamaah di masjid, ya. Para mahasiswa sekalian dan mahasiswi yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ini sebagai dalil pertama, ya, di mana kenapa jumhur ulama atau mayoritas ulama, ya, menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, karena
dalam kondisi perang, dalam kondisi rasa takut yang mencekam saja tetap sholat berjamaah. Apalagi kita alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita rasa aman, ketentraman, kedamaian, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Kalau para ulama ini menjelaskan hukumnya wajib, berarti yang tidak melaksanakan di situ ada konsekuensi dosa. Ya. Para mahasiswa sekalian, ya, salah satu contoh dan dalil yang kita sebutkan dalam hadis, misalnya hadis yang sahih bahwa ketika ada seseorang yang buta, ya, yang datang kepada Rasulullah SAW, dan hadis ini dalam riwayat Imam Muslim. Orang ini buta, ya, buta matanya, tetapi tidak buta hatinya. Nah, ini penting karena banyak orang yang ya tidak buta matanya tapi buta hatinya, ini yang jadi masalah. Dan kita semua menjadi orang-orang yang tidak buta mata kita, juga tidak buta hati kita. Nah, ini ada seorang sahabat, ya, dalam riwayat Imam Muslim itu, dia buta matanya, dia tidak bisa melihat, tapi hatinya tidak buta. Maksudnya apa? Dia datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid, ya, dan saya orang buta. Tidak ada orang yang kemudian menuntunku untuk berangkat ke masjid. Dan kadang ketika saya berangkat ke masjid ada binatang buas, gitu ya. Ya Rasulullah, apakah saya ada keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Ya. Lalu Rasulullah SAW memberikan jawaban, iya, kamu punya keringanan untuk tidak ke masjid dalam kondisimu ini. Dalam kondisimu itu kamu buta, kamu rumahnya jauh dari masjid, tidak ada yang menuntun, ya, ketika berangkat ke masjid, ya, tidak ada, dan kemudian kondisi kadang ada binatang buas, itu sudah sebagai uzur syar'i, ya, bahwa engkau tidak ke masjid tidak mengapa untuk sholat berjamaah. Tapi apa para mahasiswa sekalian, ketika sahabat ini berpaling, sudah mendapatkan izin untuk tidak sholat berjamaah, sudah ingin melangkahkan kaki berpaling dari hadapan Rasulullah, Rasulullah memanggil lagi, hal sami tanida, wahai sahabatku, apa engkau mendengar suara azan? Nah, ya. Maka sahabat ini mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya saya mendengar suara azan itu. Maka Rasulullah mengatakan, fa'ajib, kalau gitu ya penuhilah panggilan itu. Berarti maknanya apa? Tidak ada keringanan bagimu, tidak ada keringanan bagimu. Dan sahabat ini, ya, sami'na wa ata'na. Sahabat ini, saya mendengar ya Rasulullah dan saya taat. Artinya apa? Tadi beliau adalah seorang sahabat yang tidak buta hatinya. Ya, dia khawatir, dia ingin mendapatkan pahala jamaah, ya, di masjid. Karena dia buta, dia bertanya kepada Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah SAW tidak mengizinkan dia untuk tidak ke masjid, untuk tidak sholat berjamaah. Dan yang terjadi, alhamdulillah, sahabat ini tetap ke masjid. Bahkan salah satu di antara riwayat itu disebutkan bahwa sahabat itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum, yang akhirnya menjadi muadzinnya Rasulullah SAW, menjadi orang yang adzan, ya, yang ada di Masjid Nabawi. Nah, para mahasiswa sekalian, kita alhamdulillah diberikan kesehatan mata, diberikan kesehatan fisik. Alasan apa lagi yang kemudian akan kita sampaikan? Apa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kita tidak malu dengan orang yang sudah buta tadi, yang Allah budakan matanya tetapi tidak Allah budakan hatinya, dan dia tetap datang ke masjid setiap kali mendengar suara azan, setiap kali mendapatkan seruan hayya 'alas shalah, mari dirikan salat, hayya 'alal falah, mari menuju kepada keberuntungan. Maka ya kita datangi itu. Kita berhenti sejenak dalam urusan dunia kita untuk kemudian kita bermunajat kepada Allah, untuk kita melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Para mahasiswa sekalian, kalau kita mau renungkan sholat berjamaah tidak lama. Sholat duhur berjamaah 10-15 menit. Ya. Sholat subuh berjamaah, sholat duhur berjamaah, asar, maghrib, isya, tidak lama. Lebih lama daripada kita nongkrong di depan laptop kita,
kita asik di depan HP kita itu lama, bahkan berjam-jam. Kadang ada yang begadang ya di hadapan laptopnya, di hadapan HP-nya. Berjam-jam, kuat. Padahal sholat dan sholat berjamaah itu hanya beberapa menit. Tidak ada sholat berjamaah 1 jam kecuali itu sholat taraweh. Ya. Tapi sholat wajib 5 waktu sehari ya dalam kehidupan kita sehari 1 malam 5 kali itu, setiap sholatnya tidak lebih dari 15 menit. Ya. Para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini tadi kita sebutkan, ini secara hukum adalah hukumnya wajib. Ya. Malu kita pada sahabat yang buta ini dan kemudian ternyata dia tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak sholat berjamaah. Akhirnya dia pun datang sampai akhir hayatnya. Kalau kita melihat pada ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran sebagai dalil tentang kewajiban sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang sedang rukuk. Ya. Ini maknanya, istimbat dalam ayat ini maknanya apa? Sholat warka'u, rukuklah kalian bersama ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang sedang rukuk. Berarti ini jumlahnya banyak, menunjukkan bahwa kita disuruh berjamaah dalam sholat-sholat kita. Ya. Para mahasiswa sekalian, di dalam hadis yang lain sebagai dalil tentang kewajiban untuk kemudian kita sholat berjamaah adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam makna hadis itu. Beliau SAW pernah mengabarkan pada kita, asqalu sholatin 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Ya. Ada 2 salat berjamaah yang dirasakan berat oleh orang munafik. Wah, ini berat ini. Berat ya, dirasakan oleh orang munafik. Berat dalam arti maksudnya ketika orang merasa berat melaksanakan 2 salat ini, yaitu salat isya dan salat subuh berjamaah. Kata Rasulullah, salat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah itu akan terasa berat dilakukan oleh orang munafik. Para mahasiswa sekalian, ini mengerikan, membahayakan bagi kita. Kenapa? Kalau ada orang yang kemudian dia merasa berat untuk melaksanakan sholat berjamaah di waktu isya dan dia merasa berat untuk melaksanakan sholat berjamaah di waktu sholat subuh, maka na'udzubillah, hakikatnya ada benih-benih kemunafikan pada dirinya. Ancamannya kemunafikan. Ini tidak main-main. Rasulullah SAW mengancam itu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan dalam sabdanya itu, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habban. Kalau orang-orang munafik itu tahu keutamaan, fadilah dalam sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh berjamaah itu walaupun dengan cara merangkak. Maknanya apa? Seandainya ada orang lumpuh dan dia ingin terbebas dari sifat kemunafikan dan dia mendengar seruan azan isya, dia mendengar seruan azan subuh, maka dia akan berusaha untuk merangkak, ngesot, berangkat ke masjid demi terbebas dari sifat kemunafikan. Apatah lagi kita yang sehat, kita diberikan kesehatan dari kedua telapak kaki kita, dari kaki kita yang alhamdulillah tidak ada kelumpuhan sedikit. Ya. Para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini setidaknya beberapa atau 2 ayat Quran yang kita sebutkan dan hadis yang dikabarkan Rasulullah sebagai dalil. Maka para ulama fikih, jumhur, mayoritas ulama fikih mengatakan fardu ain, wajib sholat berjamaah dengan 2 dalil ini setidaknya, atau dengan 4 dalil yang kita sebutkan. 2 dalil dari Al-Quran dan 1 dalil dari hadis ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dengan sholat berjamaahnya wanita? Maka kalau kita melihat dalam ketentuan syariat ini, dianjurkan juga, ya, tidak wajib hukumnya, tetapi dianjurkan bagi wanita untuk sholat berjamaah. Ya.
Tapi bagi laki-laki wajib. Ya. Bagi wanita itu dianjurkan untuk kemudian dia sholat berjamaah. Rasulullah SAW mengabarkan la tamna'u ima Allahi masajidallah, jangan kalian melarang para wanita itu untuk datang ke rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Toh kalau seandainya tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah di masjid, maka dianjurkan para wanita itu untuk sholat berjamaah di rumah masing-masing, di kamarnya ya secara berjamaah. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengimami ya jamaah para wanita di sholat maghrib. Begitu juga Ummu Salamah ya salah seorang istri dari Rasulullah SAW juga pernah mengimami jamaah para wanita di sholat asar. Artinya kita semua juga ingin mendapatkan keutamaan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi, ya min sholatil fardhi bi 27 darajah, bahwa sholat berjamaah itu ya lebih utama ya dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat ya, dengan 27 kali lipat pahala yang akan didapat ketika orang melaksanakan sholat berjamaah dibandingkan dia sholat sendirian. Dan itu juga berlaku bagi para laki-laki muslim ataupun para wanita muslimah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat-sholat jamaah kita demi untuk terbebas dari sifat kemunafikan, demi menjaga kewajiban sebagai setiap pribadi muslim, dan tentu untuk mendapatkan pahala yang berlipat ya, 27 derajat, 27 kebaikan yang telah Allah siapkan untuk kita semua insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.